Ustadz, bagaimana kita nak tahu, kita rasa Allah ni redha dengan kehidupan kita? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah kata ulama, aku tahu bila Allah ridha pada aku. Macam mana kau tahu bila Allah ridha pada engkau? Aku tak tahu sembahyangku diterima Allah atau tidak. Aku tak tahu hajiku diterima Allah atau tidak. Tapi aku tahu bila Allah ridha pada aku. Macam mana engkau tahu? Bila aku ridha menerima takdir Allah, maka saat itu Allah ridha kepada aku. Apa itu ridha menerima takdir? Sururul qalbi ala madaratil qada. Hati senang, hati bahagia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Banyak orang hanya pada level sabar. Kalau sabar itu hanya menahan tapi tak bahagia. Yang lebih daripada itu di atas sabar adalah ridha, senang hati, tapang dada, tak sempit jiwa menerima takdir Allah. Dia tidak menengok ketetapannya, yang dia tengok siapa yang membagikannya kepada dia. Doakan supaya Ustaz Somad boleh ridha menerima ketetapan Allah. Siapa penguasa yang paling hebat di atas muka bumi? Namrus, 400 tahun berkuasa, bukan 4 periode, 400 tahun berpuasa. Sampai akhirnya dia berkata, apa kata Namrus? Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Orang kalau terlalu lama berkuasa, lama-lama ngaku Tuhan. Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Akhirnya Namrus mati. Penguasa mati, rakyat jelata lebih cepat karena dia nggak punya uang untuk membayar dokter spesialis. Tidak ada nyawa di tangan dokter, nyawa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, orang yang berkuasa, orang yang punya harta mati. Sekarang cewek lebih sopan sama dari cowoknya daripada bapaknya. Kalau sama cowoknya, terserah abang aja deh, saya mah ikut aja. Baru pacaran sudah panggil papi mami. Iya papi. Pelan-pelan juga, nanti kau hamil duluan. Nah, ini di luar sholat. Di luar sholat, kalau berdoa, tangan begini. Lihat baik-baik ya. Ini kitabnya agak banyak, bahasanya panjang. Saya berikan yang simpelnya saja ya. Ini kan teman-teman telapak yang kanan, yang kiri ya. Padukan begini. Lalu setiap Anda kan pasti punya garis yang kanan dengan garis yang kiri. Ada kan? Itu membentuk keseimbangan. Ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini ada sanadnya nih. Pertemukan dua garis itu sehingga seimbang tangan ini. Ini masalah sederhana tapi poinnya penting sekali. Sudah? Cara yang pertama begini. Ini di luar sholat dan bukan dalam posisi saat istisqa, saat minta hujan. Begini, sudah? Pertemukan. Lalu letakkan sejajar dengan dada di sini. Semakin kita memohon dengan lebih sangat, naikkan sedikit begini. Sudah? Kalau istisqa, minta hujan, agak lebih tinggi ke atas. Nah ini cara mengangkat yang standar di sini untuk memohon. Jelas? Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat. Tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat, sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Apalagi kalau sedekah itu disertai doa. Begitu Anda sedekah, sebutkan hajatmu. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, ya Allah, saya ingin nikah. Mudahkan jodoh. Amalan ini wallahi dahsyat, manfaatnya banyak untuk menyembuh penyakit, menabulkan hajat, memudahkan urusan. Dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini, semua alhamdulillah berhasil mendapatkan hajatnya. Karena setan sudah bertekad. Ini dalam hadis sahih ya di Abu Daud. Aku akan selalu tanamkan kepada setiap anak Adam yang sedang sholat, informasi apapun yang ada di kepalanya, tanamkan semua. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada didapati orang sholat, lupa sedang berapa rakaat dia mengerjakan sholatnya. Allah itu kalau sudah menyayangi seorang hamba, maka menghilangkan semua kata dan menghadirkan hanya satu kata saja, yaitu abdun. Abdun itu lafaz paling tinggi dalam Al-Quran untuk menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika diundang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, itu undangannya bukan ditujukan kepada kalimat Rasul, bukan Nabi, tapi abdun. Subhanalladzi asra bi abdi.
Dan semua nabi juga begitu. Ni'mal abdu innahu awwab. Nabi-nabi yang lain ketika dipuji pakai bahasa hamba. Jadi kalau sudah menggunakan kata abdun, artinya seorang manusia itu sangat dekat dengan Allah dan dia mendapatkan tingkat yang tinggi dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, apakah dalam hadis Bukhari Muslim, apakah kalian tahu perbuatan apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Nabi SAW lempar kepada para sahabat, ingin mendengar apa yang mereka ketahui. Lalu mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, taqwallah wa husnal khuluq. Kalian patuh pada Allah, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, dan kalian memiliki akhlak yang mulia. Baik sama orang, tata kerama. Lalu Nabi SAW balik mengatakan, apakah kalian tahu perbuatan apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam api neraka? Maka sahabat pun mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, al-fammu wal-farj. Mulut seseorang dan kemaluannya. Ini dua benda yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Saudaraku, sibukkan lisan kita dengan kata-kata yang baik. Semuanya, para ulama kita, kalau mereka diam, maka mereka berzikir. Kalau mereka berbicara, yang dikeluarkan semuanya kata-kata emas. Kalau mau sholat, mau enak sholatnya, jangan sekedar sholat. Memang betul, sudah selesai. Ya, menuntaskan kewajiban. Beban kewajibannya hilang. Tapi kenikmatannya dapat nggak? Manfaatnya dapat nggak? Kalau ingin menikmati sholat, ingin dapat manfaatnya, dapat ketenangan, terkoneksi dengan Allah, doanya cepat dijawab, maka khusyuklah dalam sholat. Nah, di antara cara mendapatkan khusyuk itu istighfar, dibuka. Sehingga sekat-sekat yang membuka kita itu, yang menghambat koneksi kita dengan Allah itu terbuka. Ini dari Quran. Nah, dibiasakan istighfar paling enak itu di waktu sahar menjelang fajar. Apalagi kalau bisa tahajud sebelumnya. Kalau bisa tahajud, ya, tahajud, kemudian istighfar, terbuka hati, rajin memberi di situ, itu disebut langsung oleh Quran kalau dia bertahan dengan itu sampai wafat, itu disebut sebagai calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Kalau ada hujan malam Jumat, ini ada ilmunya, cuma waktunya nggak sanggup saya bagi, singkat saja. Kalau ada hujan malam Jumat, rintik kayak tadi atau apapun, itu boleh Anda tadah, tapi yang langsung jatuh dari langit, nggak nyimpang-nyimpang, langsung bacakan Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, sudah cukup. Tampungannya silakan pakai untuk mandi atau yang lain, itu nanti ada babnya sendiri, ada babnya sendiri. Kalau ngajinya khatam sampai, ini bukan khurafat. Kalau khurafat ada bab lainnya. Ya udah, jelas. Jadi bersyukurlah tadi dikasih hujan. Saya tanya dari pagi, udah hujan belum di Rio? Belum. Ya Allah, kasihlah gerimis sedikit biar nggak hangat-hangat. Alhamdulillah. Berhenti sekarang ya. Nah, sanad yang kedua ini di hadis Muslim. Kalau ada hujan yang cukup deras atau mulai mendung, Anda pengen minta kepada Allah, Hanya 4 saja doa itu yang pakai bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu mintalah apa yang mau dimintakan kepada Allah. Berdoa ini pakai ring-ring. Ring 1 orang tua dulu. Ya Allah, sehatkan orang tua saya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, kasih sayangi dia kalau masih hidup. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Habis orang tua, istri. Sabarkan istri saya, kuatkan suami saya, jauhkan dia dari maksiat, panjangkan umurnya, berkahi. Habis itu anak-anak. Berikan saya anak-anak yang soleh, solihah, hafal Quran, jadi anak berbakti, jauhkan dari narkoba, jauhkan dari LGBT, jauhkan dari zina. Habis itu saudara-saudara, saudara saya panjangkan umurnya, murahkan rezekinya. yang lancar baca Quran, benar bacanya, akan didampingi selalu oleh malaikat yang menjaga dia. Kalau benar bacanya, ya, lancar bisa lebih banyak pahala dari yang belum lancar. Karena kalau lancar, bacaan lebih banyak biasanya dibacanya. Yang belum lancar 1 ayat, yang lancar 10 ayat, tetap akan lebih banyak yang lancar. Jarang orang lancar baca Quran cuman 1 huruf. Nun, ayat 10 dulu. Karena itu orang yang punya wirid Quran, rajin baca, dimuliakan. Orang yang sering baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dirawat, dijaga di alam kuburnya.
Orang yang sering baca Al-Waqi'ah dilimpahkan rizki yang kemudian terbuka mudah untuknya. Orang yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, saat pulang di hari kiamat nanti dilindungi oleh dua awan yang menaungi ka'annahuma ghamamatan. Hadiah. Makanya jadi ahli Quran mulai dengan membaca. Biasakan, jangan sampai sehari nggak baca Quran. Tanda diterima amalmu oleh Allah yang engkau akan diberi pahala nanti di akhirat tanpa buahnya di dunia. Kalau engkau adalah seorang yang ahli sholat, tanda engkau akan mendapatkan pahala sholat yang sesungguhnya nanti di akhirat. Jika ternyata sholatmu di dunia ini menjadi engkau tanha anil fahsya'i wal munkari, sholat itu menjadikan engkau menghindari dari kemungkaran. Mau berbuat dolim menjadi susah. Yang pandai bersedekah tiba-tiba Allah lembutkan hatinya. Wujdanu thamarati ta'ati, menemukan buah ketaatannya saat di dunia. Nah, ini yang ingin saya katakan. Perhatikan baik-baik. Ini mahal sekali. Ini rahasia kedua yang ingin kita bagi. Kalau sudah dapat, coba tekuni amalannya. Maka biasanya kalau ada sesuatu yang dahsyat, itu pahala dan keberkahannya nggak biasa. Ya. Naam ya, Ibnu Adam, jika ada anak cucu Adam, yatasaddaqu biyaminihi fayakhfa dzalika an syamalihi. Jika ada anak cucu Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahuinya, maka itu nilainya di sisi Allah lebih tinggi, lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan dengan udara, dibandingkan dengan air, dibandingkan dengan api, dibandingkan dengan besi, dibandingkan dengan gunung-gunung yang menjadi pasak dari bumi. Saking tingginya nilai sedekah itu. Ya, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu bahwa dia bersedekah. Ini kiasan. Jadi sedekahnya bukan begini, bukan. Jangan tahu ya. Makanya ada kiai mengatakan kodok kodar iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok kodar iso dirubah sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Yang huwa ma yasau wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu tok wasatu safa, semat sirahmu angkat, kujo apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafa. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah, Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang nggak terbatas kekuasaannya, nggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Kalau berdoa, jangan tanggung. Maaf ya, jangan diberikan kalimat-kalimat itu yang kemudian menyiratkan keraguan dalam permohonan. Seakan-akan permohonannya nggak kuat. Ya Allah, mohon mudahkan aku untuk meminangnya ya Allah. Berikan kelancaran dalam lamaran. Itu pun kalau engkau berkehendak. Kalau tidak ya terserah engkau. Susah. Jadi kalau anda sudah minta sesuatu, fokuskan pada permintaan itu, kuatkan. Jangan hadirkan kalimat-kalimat yang mengurangi keyakinan itu sehingga akan jadi ragu pada permintaan itu. Karena Allah tidak menyukai peragu. Najis itu apa? Najis itu ada 7 gitu Pak. Selain 7 jangan mikir kalau itu najis. Anda hafal 7, kita permudah. Ya keluar dari lubang depan, lubang belakang. Muntahan, darah, bangkai, cairan memabukkan, anjing dan keturunannya sama babi. Setelah itu Anda tidak usah mikir. Jangan sampai ada ditanya masih dibuya hukumnya ingus gimana? Ada ndak 7 tadi? Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah. Saya ajarkan zikir ini tidak main-main. Kalau ada yang divonis penyakit, entah anda, kerabat anda, keluarga anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Bacakan zikirnya, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Saya mau katakan satu hal yang sangat penting. Saya mohon jaga baik-baik, karena sekarang eranya sudah berubah. Dengarkan satu hadis ini yang Nabi sampaikan jauh-jauh hari. Akan datang satu masa, cirinya taqarrubuz zaman, waktunya akan terasa begitu cepat. Nah, sudah datang belum? Nah, tanda yang kedua, taqarrubul aswaq, pasarnya mudah diakses.
hati-hati kata Nabi, kalau dua tanda itu terjadi, maka problem sosial, masalah di masyarakatnya makin banyak. Tipu menipu makin banyak, manipulasi makin banyak, hoaxnya makin banyak, fitnahnya makin banyak. Dan itu merata. Kalau itu sudah terjadi, maka tolong jaga dua amalan saja. Satu, mohon jaga jangan tinggal sholat. Itu pesan saya. Tolong jaga jangan tinggal sholat. Itu satu. Yang kedua, mohon upayakan selalu ingat zikir untuk wafat. Nah, jadi setiap ketemu maksiat, rasakan bagaimana kalau Allah wafatkan saya ketika melakukan itu dan seterusnya. Itu akan menjaga kita dalam keadaan